Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Yang kita baca ini hari adalah kitab yang bernama Atiyah Al-Haniyah wal Wasiyah Al-Mardiyah wal Jadwah Al-Mudiyah, karangan Maulana Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Aqras Ba'adawi, yang di nomor 50. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Segala puji-pujian tetap bagi Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pujian yang mengakibatkan sempurna nikmat-nikmat Allah dan melebihkan akan tambahan-tambahan nikmat dari Allah. Semua hamba yang memuji Allah pasti akan ditambah Allah segala nikmat-nikmatnya sampai sempurna. Apabila memuji Allah itu menurun, maka nikmat Allah yang ada menurun. Apabila memuji Allah meningkat, maka tambahan nikmat pun meningkat. Iblis sangat menutup akan pikiran dan hati kita yang ingin memuji Allah, sehingga tertutuplah hati yang dikuasainya iblis untuk memuji Allah. Akibatnya nikmat-nikmat Allah yang ada diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi iblis bujur-bujur kada senang melihat orang dapat nikmat. Inya berusaha supaya nikmat itu habis. Inya tahu bahwa tambahan nikmat itu adalah di syukur atas nikmat, dan hilangnya nikmat itu iblis sudah tahu apabila tidak syukur akan nikmat itu. Setiap orang yang bersyukur akan nikmat, hatinya tiada ada pusang. Itu tanda yang nyata. Orang yang syukur, orang yang memuji Allah, pasti hatinya kada pusang, walaupun inya dikelilingi oleh musibah dan bala. Tapi kalau masih bersyukur, kada mau pusang. Iblis menyatakan cara-cara inya untuk merusak hamba Allah. Ujar iblis, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku datangi mereka itu, anak cucu Nabi Adam,
di hadapan mereka dan di belakang mereka dan di kanan mereka dan di kiri mereka. Tandanya orang yang sudah aku kelilingi, tandanya orang yang sudah aku kuasai, yaitu tidak bersyukur atas nikmat. Pusing. Memang kalau musuh di hadapan, musuh di belakang, musuh di kanan, musuh di kiri, sulit kita hendak menyenangkan hati. Nah, biasanya apabila dikelilingi musuh, hati kita pusing. Nah, pusing inilah tujuan penghabisan dari segala usaha-usaha iblis. Apabila orang itu sudah pusing, ampih iblis itu mahaur, sebab sudah tunduk dan jadi pengikut lawan iblis itu. Kesimpulan, barang siapa pusing menjadi pengikut iblis. Karena orang pusing itu kada alhamdulillah, kada syukur lawan nikmat Allah, dan kada sabar lawan bala Allah, dan kada menerima dengan senang hati akan takdir Allah dan qadanya Allah. Di hadis qudsi, barang siapa tidak sabar atas balaku dan tidak syukur atas nikmatku dan tiada ridha menerima qadaku, maka hendaklah ia keluar dari bawah kolong langitku dan carilah Tuhan yang lain dari aku. Jadi apabila orang pusing, itu orang yang sudah kada diakui Tuhan lagi hambanya, dan orang itu selama di dunia di bawah langit sampai dikubur di bawah langit juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya pusing sangat banyak, kada kawa dihitung. Habib tempel, Habib Ali berpagi tempel nang Bakaramak itu datang ke Martapura menuju rumah guru Saman Mulia. Bapak Nander di situ. Aku mencari orang yang bersyukur. Kalau orang kada bersyukur, aku kada mau memaraki akan inya. Itu kata-kata Habib Ahmad tempel, ngaran sidin Habib Ahmad bapagi tempel. Tempel itu di Jogja. Memang kalau orang syukur kawa dikawani, kalau orang kafir nikmat jauh-jauh aja kita. Orang yang kafir nikmat itu sudah jadi pengikut iblis. Orang yang syukur nikmat, orang yang kada jadi pengikut iblis. Atau kata yang lebih mudah, orang yang kada pamusangan itu menjadi hamba Allah. Orang yang pusang itu menjadi hamba iblis. Adapun penyebab-penyebab pusang maka kada bisa dihinggakan daripada banyaknya. Pokoknya apa sesuatu kita hitung dulu. Apabila akibatnya bakal menjadi pusang, kita tinggalkanlah sesuatu itu. Dihitung-hitung dulu. Apabila cagar pusang, kada usah digawi. Apabila orang itu gembira terus kepada Allah,
maka nikmat Tuhan sasar ditambahnya, dan iblis kalah kada kawa menguasainya. Jadi dalam ayat tadi, ulun ganggu di hadapan mereka, di belakang, di kanan, dan di kiri, sehingga sampian dapat melihat sendiri ya Allah, bahwa orang yang sudah ulun kuasai itu tidak ada lagi bersyukur akan dia. Artinya pusang. Arhamir Rahimin, sambungan kitab. Tuhan yang memelihara semesta alam tadi paling kasih sayang dari semua orang yang bersifat kasih sayang. Umpama kita terangkan di sini, kalau ibu kasih sayang dengan anak, bapak kasih sayang dengan anak, dangsanak kasih sayang dengan dangsanak, kulawarga kasih sayang dengan kulawarganya, dan seterusnya. Murid kasih sayang dengan gurunya, dan seterusnya. Kawan-kawan kasih dengan kawannya. Hitung beberapa orang yang kasih sayang lawan kita, maka yang paling kasih sayang bujur-bujur adalah Allah. Yang lain dari Allah itu kasih sayangnya terbatas. Sebagai dalil, Allah kasih sayangnya tidak terbatas. Yang lain dari Allah seperti ibu bapak kasih sayangnya terbatas. Sebagai contoh, kalau yang lain dari Allah, misalnya ibu bapak, pernah terjadi ibu dan bapak itu mengeluarkan lidah kepada anak kandungnya dengan perkataan, nyawa bukan anak unda lagi, nyawa kada anak unda. Pernah terjadi kita mendengar kayak itu orang lawan anaknya. Murid pernah berkata lawan gurunya, pian bukan guru ulun. Nah itu. Kawal pernah berkata dengan kawalnya, kita ampihan bakawal, nyawa kada kawal unda lagi. Itu contoh bahwasanya kasih sayang orang yang lain dari Allah bisa berubah. Tapi kalau Allah, walaupun kita berbuat kesalahan saling banyakkan, dari tanah sampai ke langit angka 7 penuh dengan dosa kita sendiri aja. Berapa luas bumi, berapa lapisan langit dan luasnya, penuh dengan dosa kita sendirian, tidak bercampur dosa orang. Kada kau dihitung tak banyak dosanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hai hambaku, jikalau dosa-dosa engkau dari bumi sampai ke langit angka 7 penuh, tapi ikam tahu, tapi ikam yakin bahwa aku ada mempunyai sifat kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosamu, semuanya aku hapuskan. Lain kalau tuh, lain pada umat abah tadi namun kita tersalah, kada diakui sidin lagi anak. Kawal mungkin berucap inya ampihan kita bakawan dan sebagainya. Tapi kalau Allah
kita berbuat kesalahan mulai di bumi sampai langit ke-7. Apabila nyawa ujar Tuhan kayak itu bisi dosa, lalu nyawa yakin unda kawa maampuninya, maka unda ampuni semua dosa itu dari kasih sayangnya Allah. Kadada sasamaannya. Quran menyatakan, tadi hadis qudsi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada umat engkau firman aku yang berbunyi, hai hamba-hambaku. Masih Tuhan sebut hambaku, bukan seperti abah umat tadi, nyawa bukan anak unda, kadang kayak itu. Hai hamba-hamba aku, masih diakui hambanya. Yang mereka itu melewat batas dengan mengerja segala macam yang aku tegah dan aku larang. Limpat batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sedikit-dikit kamu itu putus asa daripada kekasih sayanganku kepada kamu nang banyak mengerja dosa. Innallaha, sesungguhnya yang bernama Allah, artinya ia sidin. Jadi Tuhan menyambat ngaran sidin, Tuhan menyambat nangaran sidin. Nang tadi ya ibadi, hai hamba-hambaku. Nah di situ aku. Di sini innallah, bahwa orang yang bernama Allah. Nah, jadi nang menyebut Allah adalah sidin. Jadi Allah membaca namanya Allah. Nah ini, jadi kalau orang berzikir Allah itu harus ingat, nang berzikir itu sidin, bukan kita. Innallah, sesungguhnya yang bernama Allah yaghfirudz dzunuba jami'a, terus-terusan mengampuni semua dosa-dosa. Ada lagi di hadis lain yang maksudnya aja, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsinya, hai hamba-hambaku yang sudah lama berpaling dan berjauh meninggalkan aku, kapan dan apabila kamu menghadap aku dan mendatangi dan memaraki aku, apabila lagi hendak menghadap, apabila hendak memaraki mendatangi aku, apabila, perhatikan bahwa aku terhadap orang-orang yang berpaling lawas, terhadap orang yang berjauh lawas, aku rindu menghadang kedatangannya ke hadapanku. Coba perhatikan, Tuhan rindu menghadang hambanya nang lawas bapaling dan lawas bajauh lawan sidin. Rindu sidin menghadang inya mau datang ke hadapan sidin. Begitu sifat Allah. Lamun abah lawan umat nang sudah baucap tadi nyawa lain anak bunda, sidin kada ingat lagi lawan kita. Kalau pangrindu sidin, mudahan anakku datang, munnya datang kena hendak aku beri modal, kada ada. Alhamdulillah inya berjauh udah, munnya di sini masih hijalugin bari malu unda. Kalau kawal tadi pan kita antih bakawalan lagum garing kawal tadi nih. Nih, alhamdulillah inya garing, tanda katulahan non unda. Lamunnya mati pan, syukur inya mati. Kada menyulitakan non unda lagi. Muninya masih hidup, unda masih aja kepikir lagi. Nang bakas kawal tapi ampihan bakawal, nang kayak itu sifat nafsu manusia.
Kalau Allah Ta'ala bukan begitu, jauh beda. Jadi kita suka pikir, mau memilih Allah atau mau mendekat kepada yang bukan Allah, terserah. Apabila lagi hamba kunang jauh hendak baparak, aku rindu menungguinya mau baparak lawan aku. Ya kaumpama baikung-ikungan disambat ngarannya. Jaini anak Abdul Ghani nyawa tumatan dahulu sampai umur 63. Utak dan hati nyawa membelakangi unda. Siang malam nyawa bajauh dari unda baparak lawan makhluk. Unda jaini rindu benar, utak dan hati nyawa itu mendatangi unda, menghadapi unda. Rindu unda, ulun pun supan, ulun pun malu, ulun kadawani karena urun merasa rigat benar. Nang wajib-wajib gin banyak tertinggal ulun, apalagi nang sunatnya. Jangan nang makruh, nang haram, nang subhat menjadi gawian ulun seumur hidup dari dahulu sampai umur 63. Jadi rasanya ulun dah sekadar kawa menghadap pian. Ujar si Jaini tadi, ujar Allah Ta'ala, tahukah nyawa nang unda kawa mengampuni dosa itu? Tahu ay ulun. Apabila nyawa tahu, habis dosa nyawa itu beruntungnya. Mbah napa? Hendakkah nyawa berpikir menghadap unda? Hendak ay. Nah, nyawa menjadi orang nang unda rindui. Bukan unda kasih lagi, unda rindui. Tatkala sudah diberi makom rindu, maka kada kawa lagi muntung berbicara. Hanya hati yang merasa. Kalau lidah daripada membicarakannya, apabila diberi Tuhan makom rindu. Ini arhamir rahimin, jadi naat kepada Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Kemudian arhamir rahimin. Paling kasih sayang dari siapapun mengkasih sayang. Kalau umma lawan abah kasih sayang, Tuhan lebih lagi kasih sayang. Selain dari umma abah pernah lawan kita sarikan, sampai baucap nyawa lain andak unda, nyawa harus tajun dari rumah sini kada boleh lagi naik ke rumah sini sebelah batis. Nang iyanya umma lawan abah kada maujutakan awak kita. Nang mewujudkan awak kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman nang menurunkan rahmat nang besar, Rahim menurunkan rahmat nang kecil. Di mana rahmat nang besar? Yaitu di roh kita. Di mana rahmat nang kecil? Yaitu di jasad kita. Rahman nyatanya roh kita, Rahim nyatanya jasad kita. Maka penuh roh kita dan jasad kita dengan rahmat. Maka tidak ada yang lain dari rahmat di badan kita seluruhnya. Semoga Allah merasakan kita yang demikian. Kalau sudah kita merasa bahwa diri kita ini rahmat sebukuan, insya Allah iblis kada lagi mengganggu kita. Karena setiap orang yang sudah merasa dirinya ini rahmat Allah sebukuan, tidak ada pusang lagi. Dan apabila ia beribadah, yang dipandangnya itu adalah rahmat Allah. Sebab seluruh badan itu rahmat. Lalu ada pandangan. Pandangan itu ada waktu beribadah. Pandangan itu pasti kepada rahmat. Sebab si pandangannya itu sudah rahmat. Apabila beribadat memandang rahmat, maka namanya ikhlas.
Jadi kita ini bukan mengaramkan diri di dalam rahmat. Sebenarnya kita ini tidak ada lain hanya rahmat Allah. Kalau dikaramkan diri dalam rahmat, berarti kita ini bukan rahmat, lalu menyalam ke dalam rahmat. Lamun sudah rahmat sebekuan, ada perlu lagi dilamas-lamas untuk dihancur. Ada perlu dihancur lagi. Memang sudah kayak itu jadinya. Nah, kitab yang kita baca ini diantaranya hubungan dengan yang sudah tuntung. Kita alhamdulillah masalah mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya dan afalnya selesai beberapa kali bulik. Cara-cara pengamalan wujud yaitu zikir dan sifat kidam baqa mukhalafah sudah selesai beberapa kali bulik. Di tangati sidin di akhir kitab itu jangan membaca nang lain dari nang ini. Di tangati sidin di situ janganlah orang awam dibawa membaca nang tinggi-tinggi sifat 20 karena menyebabkan mereka menjadi kafir. Apalagi nang dilajarkan di kampung itu kitabnya adalah nukilan-nukilan. Nang diantara isinya mengkodimkan Nur Muhammad, nang diantara isinya wa asyhadu anni Rasulullah, unda nyaik saksi bahwa diri unda adalah Rasulullah. Kalau ada terjadi di kampung-kampung pelajaran-pelajaran dari kitab atau buku nang nukilan, maka dijelaskan pada hari ini bahwa kitab nukilan itu tidak bisa dipegang atau sesat menyesatkan. Adapun urusannya nang cagar membasmi pelajaran itu, maka nang sudah berlaku adalah tugas MUI atau MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jangan belajar buku nukilan, harus kitab yang sahih dan ahlus sunnah wal jamaah. Ini tinggal masyarakatnya aja lagi. Apabila masyarakatnya katuju mengaji nang buku nukilan, nang lain kada kau berbicara. Ujar nang melajari, orang hendak belajar. Artinya orang hendak sasar. Untuk kalau